Ini adalah Industrial Symposium ketiga dengan judul The Role of Critical Care Biomarker in COVID-19 yang akan dipaparkan oleh Dr. Umi Suleika Intansari, MKes, spesialis patologi klinik konsultan, dengan moderator Patricia Dewi. Dengan waktu maksimal 30 menit, kami persilakan. This is a pregnant woman who wants to know her preeclampsia risk. This is a 35-year-old father of two. And this, a grandmother in her 70s who wants to find out if she has contracted COVID-19. These are not just samples. Behind each is a person with hopes, fears, and aspirations. From prevention, screening, diagnosis, to the monitoring of treatment. We are there with cutting-edge technology and new innovations that allow doctors to make crucial decisions for patients, providing answer today to create a better tomorrow. This is the power of diagnostics. We are Roche, the world leader in in vitro diagnostics and tissue-based cancer diagnostics. We work across disciplines and geographies to drive scientific discovery and redefine what's possible. With integrated and fully automated laboratory solutions that simplify processes and diagnostic innovations that support the needs of healthcare organizations, we provide answer even in the midst of a global pandemic. We've been in Indonesia for more than 30 years, in an area with the fourth largest population density in the world, with more than 120 employees from Sabang to Merauke, work tirelessly to find solutions for unmet medical needs. We work hand in hand with all Indonesian people to fight COVID-19 with all testing. Our regional manufacturing and R&D facility and our regional center of excellence continue to strengthen our commitment to Asia Pacific and to Indonesia. We invest more than 5,000 hours annually in training field engineers and application specialists because well-trained professionals support the delivery of better care. Together with like-minded partners, we tackle diseases that are a growing concern in Indonesia and lend our support to the community through initiatives. Children's Walk. We believe that good business means a better world, shaped by our passion to transform lives and the communities we operate in. We are ready for the future with digital tools that turn big data into actionable insights. These solutions allow doctors to make decisions with confidence. In rapidly changing healthcare environment, we remain steadfast, innovating diagnostics, shaping healthcare, and changing lives. It all begins with us here. Selamat siang dan selamat datang kepada pembicara, Profesor, Doktor, Bapak, Ibu, dan para sejawat di Industrial Symposium Roche Diagnostics Indonesia yang berjudul The Role of Critical Care Biomarkers of COVID-19. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti live webinar hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada tim panitia Joglo Semar sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Perkenalkan, nama saya Patricia Dewi yang berkesempatan untuk menjadi moderator dalam sesi ini. Saya adalah Product Manager untuk High Medical Value Immunoassays, terutama produk terkait adalah Elexys Interleukin 6, IL6, dan Elexys Procalcitonin, PCT. Baik, sebelum dimulai, saya akan membacakan tata tertib webinar untuk kelancaran bersama. Yang pertama, silahkan mengajukan pertanyaan dengan cara ketik di kolom chat dengan menyebutkan secara lengkap nama, institusi, dan pertanyaan. Dan yang kedua, pada akhir webinar akan ada feedback form, mohon bantuannya untuk mengisi. Tanpa berlama lagi, saya akan membacakan CV dari pembicara kita. Dr. Umi Suleika Intansari, Magister Kesehatan, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, adalah lulusan kedokteran umum, Magister Kedokteran Tropis, dan Spesialis Patologi Klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.
FK-UGM dan memperoleh gelar doktor di tahun 2016. Beliau menjabat sebagai dosen di FK KMK UGM dan konsultan imunologi di lab terpadu di RSUP Dr. Sarjito. Kepada Dr. Umi Solekah Intansari, MKes SP PKK, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Silahkan Dr. Umi. Terima kasih Mbak Patricia untuk perkenalannya. Izinkan saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru Besar, dan sejawat sekalian yang saya hormati, dan juga adik-adik PPDS yang masih setia di siang hari ini mengikuti acara Joglo Semar. Izinkan siang hari ini saya untuk sharing mengenai the role of critical inflammatory biomarker in COVID-19. Ya, berikut adalah outline yang akan saya presentasikan. Tadi tentang epidemiologi dari infeksi COVID-19 ini sudah banyak dibahas di pembicara-pembicara sebelumnya, demikian juga dengan patofisiologi. Saya hanya akan menekankan saja bahwa pada perjalanan penyakit infeksi COVID itu ada beberapa tahapan, mulai dari yang awal dengan gejala ringan, kemudian pada fase kedua sudah dimulai dengan adanya sesak napas, dan apabila ini tidak bisa diatasi akan berlanjut pada fase hiperinflamasi yang pada fase ini biasanya atau disertai dengan gejala-gejala yang berat sehingga memerlukan monitoring yang ketat. Untuk patofisiologi tadi Dr. Ika juga sudah menjelaskan dengan sangat bagus ya. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa untuk infeksi COVID-19 ini akan memberikan beberapa keadaan yang berat akibat dari dikeluarkannya sitokin-sitokin dalam jumlah yang banyak. Jadi untuk sitokin-sitokin ini akan mengganggu respon imun host sehingga inflamasi yang terjadi akan berkembang dengan cepat dan akan memberikan kondisi yang berat. Salah satu mekanisme dari beratnya infeksi COVID-19 ini adalah akibat dari dilepaskannya sitokin atau kita kenal sebagai badai sitokin oleh sel-sel imun maupun oleh sel-sel lain yang terinfeksi dan juga terimbas oleh adanya aktivasi dari sitokin-sitokin tersebut. Keadaan inflamasi pada alveolus tadi juga sudah dijelaskan. Virus akan menginfeksi sel pada paru-paru, kemudian akan mengaktifkan makrofag dan juga sel APC dan epitelial maupun endotel dari organ di paru dan akan merekrut lebih banyak kembali sel-sel inflamasi akibat dikeluarkannya sitokin yang ada pada jaringan yang terinfeksi. Dan akibat adanya timbunan dari sel-sel inflamasi ini dan juga terus berlangsungnya inflamasi akan menyebabkan rusaknya jaringan paru. Kerusakan pada jaringan paru ini juga akan mengaktifkan sistem fibrinolisis, sistem koagulasi, sistem fibrinolisis yang tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Usi, sehingga inflamasi ini akan menyebar tidak hanya pada jaringan paru saja, tapi juga akan meluas ke organ-organ yang lain sehingga akan menyebabkan systemic inflammatory response syndrome. Pemeriksaan laboratorium untuk COVID-19 ini memang sangat penting dan sangat luas peranannya
dimulai dari untuk survei epidemiologi, untuk diagnosis, kemudian untuk melihat tahapan penyakit, untuk prognosis dan monitoring terapi, semua membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini adalah dari IFCC, apa-apa yang akan kita periksa atau yang bisa dilakukan di laboratorium untuk manajemen pasien. Jadi beberapa tes biokimia direkomendasikan oleh IFCC untuk dilakukan pemeriksaan pada pasien COVID. Berbagai perubahan dari hematologi maupun imunologi bisa terjadi dalam awal infeksi COVID maupun dalam perkembangannya. Beberapa yang akan kita bahas nanti adalah parameter imunologi yang terkait dengan beratnya infeksi COVID-19, yaitu interleukin 6, CRP, dan procalcitonin. Nanti mungkin saya akan sharing sedikit mengenai peranan dari parameter inflamasi tersebut. Ya. Jadi apabila pengeluaran atau disekresikannya parameter inflamasi tadi secara berlebihan, kemudian tidak bisa diatasi oleh baik dengan pengobatan maupun oleh sistem imun host sendiri, maka akan berakibat pada systemic inflammatory response dan akan mengakibatkan outcome yang fatal. Ini adalah banyak sekali biomarker yang direkomendasikan oleh IFCC. Dikatakan bahwa ada beberapa yang meningkat dan ada yang menurun yang berkaitan dengan keparahan infeksi. Untuk parameter inflamasi, PCT, CRP, dan IL-6 semuanya meningkat dan peranannya mungkin bisa agak sedikit berbeda meskipun sama-sama sebagai biomarker untuk inflamasi. Untuk mendeteksi adanya badai sitokin digunakan interleukin 6, untuk menggambarkan respon inflamasi secara umum disarankan untuk penggunaan CRP, dan untuk melihat adanya superinfeksi ataupun koinfeksi bakterial yang juga kadang terjadi pada infeksi COVID, direkomendasikan untuk menggunakan procalcitonin. Kalau kita melihat ketiga parameter ini ternyata mempunyai respon atau kinetik yang berbeda-beda. Yang muncul paling awal adalah interleukin 6. Dia akan meningkat pada 2 jam pertama setelah terinfeksi dan juga akan mencapai puncaknya dalam 2 jam. Kemudian akan turun apabila sudah tidak ada pemicunya. Kemudian procalcitonin akan mulai muncul juga pada 2 jam pertama, kemudian akan bertahan dalam 24 jam karena memang half-life-nya 24 jam. Sedangkan CRP muncul paling lambat dan juga bertahan paling lama atau mempunyai half-life yang paling lama sekitar 48 jam. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama interleukin 6. Interleukin 6 merupakan salah satu bagian dari badai sitokin yang terjadi pada infeksi COVID-19, namun karena bisa dideteksi dan kadarnya meningkat sangat signifikan, maka interleukin 6 ini diperkirakan yang paling berperan pada terjadinya badai sitokin ini. Interleukin 6 diproduksi oleh sel yang terinfeksi ataupun oleh sel-sel imun yang lain seperti dendritic cell, makrofag, monosit, namun juga diproduksi oleh sel-sel yang lain. Dia bekerja pada sel yang mempunyai reseptor untuk interleukin 6, baik itu reseptor yang soluble maupun reseptor yang menempel pada sel tersebut. Ya. Kemudian apabila sudah berikatan dengan reseptornya, maka akan memacu sel-sel tersebut untuk mengadakan aktivitasnya atau sebagai sel efektor, dan juga bisa mengarahkan diferensiasi dari sel tersebut.
Ini adalah peranan dari interleukin 6 dalam mengarahkan diferensiasi sel T helper. Jadi interleukin 6 ini akan mengarahkan diferensiasi T helper menjadi T helper 2 yang nanti akan kemudian memproduksi kembali beberapa sitokin termasuk interleukin 6 dan juga T helper 17. T helper 17 ini akan mensekresi interleukin 17 yang kemudian akan memberikan feedback yang positif terhadap fungsi dari interleukin 6. Sehingga seperti ada lingkaran begitu ya, yang terus-menerus akan meningkatkan sekresi dari interleukin 6. Beberapa fungsi dari interleukin 6 ini sudah diteliti, banyak diteliti, dan ini adalah summary saja. Salah beberapa hal adalah untuk membedakan antara yang berat dan yang kurang berat atau ringan pada infeksi COVID, ya, karena di sini kita lihat bahwa pada kondisi kritis ataupun berat, interleukin 6 itu jauh lebih tinggi dibandingkan pada yang kurang berat. Kemudian interleukin 6 ini juga bisa memprediksi mortalitas pasien COVID dan dengan melakukan serial test, maka kita bisa memonitor progresi dari penyakit maupun untuk keberhasilan terapinya. Ini adalah beberapa publikasi dan guideline yang sudah dituliskan mengenai penggunaan interleukin 6. Kemudian yang kedua adalah C-reaktif protein. Kita sudah banyak mengenal karena kita sehari-hari sering menggunakan parameter ini untuk memonitor inflamasi, merupakan salah satu protein fase akut di antara beberapa protein fase akut ya, yang mungkin yang paling terkenal karena kita sering memakai dan disekresi dalam bentuk pentamir. Setelah jadi sekresi dari CRP ini distimulasi oleh adanya sitokin, salah satunya adalah interleukin 6. Ada beberapa sitokin lain yang juga memicu produksi CRP pada hepatosit. Fungsi dari CRP setelah diproduksi ini adalah sebagai opsonin, dia bisa mengopsonize bakteri maupun sel-sel yang rusak akibat inflamasi, kemudian memfasilitasi pembersihan dari bakteri patogen maupun sel-sel yang rusak. Kemudian apabila dia pecah menjadi bentuk monomerik, maka dia bisa mengaktifkan sel dari sistem imun seperti monosit maupun neutrofil sehingga akan bersifat proinflamatori. Ini adalah beberapa studi yang disarikan dalam systematic review dan meta-analisis tentang peranan CRP dalam memberikan hasil yang buruk pada pasien COVID. Dan hasilnya hampir seragam ya, pada meta-analisis ini didapatkan odds ratio totalnya sekitar 4 ya, 3,97 kali untuk mendapatkan outcome yang buruk pada pasien COVID-19. Kemudian berikutnya adalah prokalsitonin, merupakan hormokin atau yang merupakan prohormon ya dari kalsitonin yang pada kondisi normal kadarnya sangat rendah karena hanya diproduksi oleh sel C dari kelenjar tiroid. Namun pada kondisi infeksi bakterial yang sistemik atau sepsis akan diproduksi oleh berbagai macam sel yang terlibat dalam infeksi bakterial tersebut. Dan beberapa jurnal mengatakan bahwa prokalsitonin ini bisa membedakan infeksi bakterial dengan infeksi yang lain, khususnya infeksi virus dan juga inflamasi yang tidak diakibatkan oleh infeksi bakterial. Pada infeksi COVID-19, koinfeksi dengan infeksi bakterial ini sering ditemukan, disebutkan sekitar 6-30% yang menyebutkan dari berbagai macam jurnal infeksi bakterial pada
infeksi COVID lebih mudah akibat dari kerusakan sel paru sendiri yang sudah rusak akibat infeksi COVID-19, sehingga akan lebih mudah diinvasi oleh flora normal dari saluran pernafasan, sehingga menjadi invasif dan akan berkembang menjadi infeksi. Ini adalah skema hipotesis mudahnya terjadi koinfeksi antara virus dan bakteri dan menyebabkan semakin rusaknya sel di dalam paru-paru akibat dari banyaknya respon inflamasi karena koinfeksi ini. Dari systematic review seperti tadi pada CRP juga didapatkan odds ratio hampir sama, tadi 3,9, untuk PCT ini 4,76 untuk mendapatkan hasil yang buruk. Jadi direkomendasikan untuk mengukur procalcitonin secara serial juga agar bisa mendeteksi adanya koinfeksi bakteri secara tepat, terutama pada pasien-pasien yang kritis atau pasien-pasien yang berat. Ini juga ada rekomendasi dan juga publikasi mengenai potensi penggunaan PCT pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID. Ada satu jurnal yang menggabungkan ketiga parameter ini dan mengevaluasi nilai prognosisnya pada infeksi COVID. Dikatakan bahwa ketiganya, baik interleukin 6, CRP maupun PCT, ini lebih tinggi pada pasien yang berat dibandingkan pasien yang ringan. Dan dikatakan bahwa sebagian besar pasien itu interleukin 6 dan CRP-nya itu sudah di atas normal, sudah tinggi pada awal sakit atau pada saat masuk ke rumah sakit. Sedangkan procalcitonin hanya sedikit yang di atas nilai normal, ya. Kemudian dibuat kurva ROC untuk menentukan cut-off berapa dari kadar interleukin 6, CRP dan PCT ini yang akan berperan atau yang bisa memprediksi keparahan penyakit. Nah, didapatkan hasil sekitar interleukin 6 itu sekitar 60, CRP sekitar 70 dan procalcitonin di sini 0,07. Saya sharing sedikit tentang studi yang kita lakukan di Sarjito. Terima kasih ini kepada adik-adik PPDS yang telah membantu mengumpulkan data. Jadi kami melakukan studi retrospektif observasional pada pasien COVID yang dirawat di Rumah Sakit Sarjito bulan Februari sampai Agustus. Kemudian kami mencatat pemeriksaan yang dilakukan pada saat masuk, khususnya untuk interleukin 6, CRP, dan PCT. Kemudian beberapa pasien juga yang menjalani serial pemeriksaan. Kemudian kami mencatat outcome dari pasien tersebut, apakah meninggal atau tidak. Karakteristik dari pasien-pasien tersebut, jadi kami mendapatkan 101 pasien. Untuk yang non-survivor ini 35 dan survivornya 66. Ternyata ada perbedaan umur, memang yang non-survivor ini lebih tua. Kemudian untuk severity tentu saja yang severe lebih banyak pada yang non-survivor. Kemudian untuk median hasil interleukin 6 kami dapatkan 77 pada yang non-survivor dan survivor 22. Demikian juga CRP dan procalcitonin lebih tinggi pada non-survivor secara bermakna. Pada saat awal masuk, kita lihat di sini bahwa memang sebagian besar di atas 80% pasien-pasien yang terinfeksi COVID ini mempunyai kadar interleukin 6 dan CRP sudah abnormal, ya, sudah di atas normal. Namun untuk PCT tidak banyak yang lebih dari normal, yaitu 0,05 yang kita katakan nilai
untuk orang normal untuk PCT. Jadi di awal kita sudah bisa melihat bahwa interleukin 6 dan CRP ini memang meningkat pada sebagian besar pasien. Apabila kita bandingkan antara yang derajat ringan dan derajat berat, memang terdapat perbedaan di antara ketiga parameter ini memang berbeda dan semuanya lebih tinggi pada pasien-pasien yang derajat berat, seperti juga penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian kinetik dari interleukin 6, CRP dan PCT pada yang survivor terlihat di sini bahwa misalnya interleukin 6 ini meskipun di tengah dia naik, tapi kemudian di akhir akan turun menjadi nilai yang meskipun turun tapi masih agak tinggi ya. Nanti normalnya biasanya agak lama kembali ke normal. Kemudian untuk CRP juga terjadi penurunan pada yang survivor. PCT demikian juga nilainya ada di bawah 0,1. Kemudian untuk yang non-survivor, interleukin 6 ini meningkat sangat tajam pada yang non-survivor. Kemudian CRP ini meskipun turun, tapi kadarnya masih sangat tinggi, ya masih di atas 60. Demikian juga pada procalcitonin. Dan kami mencoba untuk melihat angka berapa dari interleukin 6, CRP dan PCT ini yang bisa untuk memprediksi mortalitas, kematian. Dan didapatkan AUC hampir sama dari ketiga parameter ini dan juga dengan nilai kemaknaan yang sama, sekitar 0,75 untuk ketiga parameter. Kemudian kami lanjutkan dengan analisis survival untuk ketiga parameter yang tadi dengan cut-off yang sudah kita tentukan. Untuk kematian dalam 30 hari masa perawatan, dan kita mendapatkan hasil yang semuanya sangat signifikan dengan CRP dengan HR 4,5, kemudian interleukin 6 HR-nya 7,1 dan procalcitonin 7,6. Artinya mereka yang dengan hasil-hasil laboratorium ketiga parameter ini di atas cut-off mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan outcome yang buruk sekitar 4-7 kali. Ya. Jadi kesimpulan dari studi kami dan juga dari beberapa paparan yang tadi bahwa respon inflamasi dan biomarkernya mempunyai peranan yang sangat penting pada infeksi COVID, dan interleukin 6, CRP dan PCT itu meningkat sangat signifikan sejak sejak pasien masuk ke rumah sakit, dan juga berperan dalam progresi untuk menjadi lebih parah. Kadar interleukin 6, CRP dan PCT yang tinggi akan bisa memprediksi outcome yang fatal, sehingga monitoring inflammatory biomarker ini diperlukan untuk manajemen infeksi COVID yang berat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon izin dokter, untuk waktunya tinggal 3 menit lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Umi yang telah memaparkan materi yang sangat menarik mengenai peranan biomarker critical care dalam manajemen COVID-19. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A, dan di sini sudah ada pertanyaan dari Dr. Arin dari RSUD Sleman. Pertanyaannya adalah, kapan sebaiknya PCT dan IL-6 diperiksa pada pasien COVID-19? Dan apa boleh mungkin menambahkan sedikit untuk pasien yang untuk monitoring pasien COVID-19, mungkin pertanyaan lebih monitoring berapa lama dan mungkin pengulangannya berapa kali? Silakan dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Arin. Kapan sebaiknya dilakukan pengukuran ya? Kalau melihat dari apa yang data yang kita dapatkan dari Sarjito, interleukin 6 itu diukur sejak pasien masuk ya, sejak pasien masuk.
terutama untuk pasien-pasien yang derajatnya moderate atau berat. Jadi pengukuran interleukin 6 dilakukan sejak awal. Kemudian kalau untuk PCT itu apabila dilakukan tindakan-tindakan atau pemasangan alat pada pasien tersebut, sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan prokalsitonin. Kemudian untuk monitoringnya juga tergantung pada kondisi pasien. Interleukin 6 ada yang merekomendasikan untuk pengulang setiap hari pada pasien-pasien yang berat. Prokalsitonin juga rekomendasinya berbeda-beda, tapi rata-rata mereka merekomendasikan 2 hari, 48 jam untuk serial prokalsitonin supaya kita bisa mendeteksi adanya koinfeksi itu dengan lebih dini. Mungkin demikian, Mbak Patricia. Ya, terima kasih dokter. Jawabannya mungkin ya dengan untuk pertanyaan dari Dokter Linda dari JIHA Jogja dengan pertanyaan serial yang dimaksud tiap berapa jam untuk IL6, CRP, dan PCT. Yang paling kritis serial keberapa dan paling penting dilihatnya. Jadi bagaimanakah korelasi dari ketiga parameter tersebut, Dok? Apakah saling digantikan? Ya, terima kasih. Dari data yang kalau tadi yang berapa jam tadi mungkin sudah ya. Untuk CRP lebih lama lagi karena CRP itu waktu paruhnya paling lama. Jadi mungkin kalau PCT itu ada yang merekomendasikan 1 sampai 2 hari, 24 sampai 48 jam. Kalau CRP mungkin ya 48 jam paling cepat. Kemudian untuk apa tadi Mbak? Korelasi ya, korelasi. Parameter dan ya. Kami mencoba mengkorelasikan parameter ini dan memang meskipun ketiganya itu sama-sama penting dan sama-sama berbeda dan sama-sama bisa memprediksi keparahan dan juga outcome yang buruk, namun ternyata apabila kita korelasikan tidak berkorelasi. Dan saya mencoba mencari ternyata misalnya interleukin 6 dan CRP itu akan berkorelasi lebih bagus apabila angka-angka interleukin 6 yang sangat tinggi itu kita hilangkan. Jadi mereka akan berkorelasi apabila kadar interleukin 6 itu di bawah 400 ataupun 500. Dan CRP itu tidak ada yang melebihi dari 200. Sedangkan interleukin 6 bisa mencapai ribuan. 1.000, 5.000 gitu ya. Mungkin itu yang menyebabkan mereka tidak berkorelasi dan dikatakan bahwa kalau kita ingin melihat badai sitokin maka tidak reliable kalau menggunakan CRP. Yang reliable menggunakan interleukin 6. Mungkin itu juga menjawab mungkin pertanyaan dari Dokter Santa FK Ukrida yang apakah IL6 bisa menilai untuk badai sitokin ya Dok. Baik, karena waktunya sudah habis, sudah diingatkan oleh panitia juga, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Sebelum masuk ke feedback form, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit rangkuman mengenai Ilexis IL6, Ilexis PCT, dan juga CRP dari Roche. Nah, seperti yang sudah Dr. Umi paparkan juga, IL6, PCT, dan juga CRP adalah penanda biomarker critical care untuk inflamasi dan juga infeksi. Yang IL6 pada kasus COVID-19 bisa melihat adanya badai sitokin, dan untuk PCT untuk melihat apakah adanya koinfeksi bakteri. Sedangkan CRP lebih inflamasi secara general. Demikian mungkin pemaparan produk dari Roche Diagnostics Indonesia. Mohon bantuannya untuk mengisi feedback form menggunakan link go.roche.com Joglosemar atau QR code yang ada di layar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pembicara Dr. Umi dan juga tim panitia Joglosemar atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan acara ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta, Profesor, Doktor, Bapak, Ibu, dan para sejawat yang telah mengikuti Industrial Symposium Roche Diagnostics Indonesia yang berjudul The Role of Critical Care Biomarkers in COVID-19. Akhir kata, saya Patricia Dewi mohon izin untuk pamit dan mengembalikan ke MC. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.